Selamat datang kembali di On My Bana Channel. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 10 aktivitas pembuang waktu terbesar. Pernahkah Anda merasa bahwa waktu Anda terbuang percuma dan tidak produktif? Seringkali, tanpa kita sadari, kita terjebak dalam aktivitas yang tidak penting dan tidak membawa manfaat. Dalam video ini, kita akan membahas lebih dalam tentang 10 aktivitas pembuang waktu terbesar. Jadi, pastikan kamu menonton video ini sampai selesai, agar kamu mengetahui apa saja aktivitas pembuang waktu terbesar yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum kita mulai videonya, buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa like, komen dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kamu selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita mulai videonya. 1. Media sosial. Media sosial adalah salah satu pembuang waktu terbesar yang seringkali kita abaikan. Menghabiskan waktu berjam-jam untuk scrolling melalui feed Facebook, Instagram, Twitter, atau TikTok dapat menyedot produktivitas kita. Memang benar bahwa media sosial dapat menjadi alat yang berguna untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi, tetapi jika tidak dikendalikan, itu bisa menjadi pengalihan yang serius dari tugas-tugas penting. Misalnya, Anda mungkin memulai dengan niat untuk memeriksa notifikasi selama beberapa menit, tetapi akhirnya menghabiskan waktu 1 jam tanpa sadar. Solusi untuk masalah ini adalah menetapkan batas waktu untuk penggunaan media sosial dan menggunakan aplikasi yang dapat membantu melacak dan membatasi waktu yang dihabiskan di platform ini. 2. Menonton televisi. Menonton televisi adalah cara yang menyenangkan untuk bersantai, tetapi jika tidak dikendalikan, bisa menjadi pembuang waktu yang signifikan. Menonton episode demi episode dari serial favorit atau menghabiskan berjam-jam menonton film dapat mengurangi waktu yang seharusnya digunakan untuk kegiatan yang lebih produktif. Misalnya, seharian menonton maraton film bisa berarti Anda melewatkan kesempatan untuk berolahraga, belajar keterampilan baru, atau mengerjakan proyek penting. Untuk mengatasi ini, cobalah untuk menjadwalkan waktu menonton televisi dan pastikan Anda tetap memprioritaskan kegiatan yang lebih produktif. 3. Bermain game. Bermain game, baik di konsol, komputer, atau ponsel, bisa menjadi cara yang menyenangkan untuk menghabiskan waktu luang. Namun, terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk bermain game dapat mengganggu produktivitas dan tanggung jawab sehari-hari. Misalnya, bermain game hingga larut malam bisa mengganggu pola tidur Anda, yang berdampak pada kinerja dan kesehatan Anda. Untuk menghindari pemborosan waktu yang berlebihan, tetapkan batasan waktu untuk bermain game dan pastikan bahwa waktu yang dihabiskan untuk bermain tidak mengganggu tanggung jawab dan aktivitas penting lainnya. 4. Menunda-nunda. Menunda-nunda adalah kebiasaan yang dapat memboroskan banyak waktu. Ketika kita menunda tugas-tugas penting, kita seringkali beralih ke aktivitas yang kurang produktif sebagai bentuk pengalihan. Misalnya, alih-alih menyelesaikan laporan yang mendesak, Anda mungkin malah merapikan meja, memeriksa email yang tidak penting, atau membersihkan rumah. Menunda-nunda tidak hanya menghambat produktivitas tetapi juga menambah stres karena tugas yang ditunda tetap ada dalam pikiran kita. Cara terbaik untuk mengatasi menunda-nunda adalah dengan membuat jadwal kerja yang teratur, menetapkan tenggat waktu, dan memecah tugas besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. 5. Perdebatan tidak produktif. Terlibat dalam perdebatan yang tidak produktif, baik secara langsung maupun di media sosial,
dapat menghabiskan banyak waktu dan energi. Perdebatan semacam ini jarang menghasilkan kesepakatan atau pemahaman, dan lebih sering menyebabkan frustrasi dan kebingungan. Misalnya, berdebat dengan orang asing di internet tentang topik kontroversial mungkin tidak mengubah pendapat siapapun tetapi hanya membuang waktu Anda. Untuk menghindari pemborosan waktu ini, fokuslah pada diskusi yang konstruktif dan produktif. Jika perdebatan tidak mengarah pada solusi atau pemahaman yang lebih baik menghindarinya dan menggunakan waktu Anda untuk kegiatan yang lebih bermanfaat. 6. Kegiatan multitasking. Banyak dari kita percaya bahwa multitasking adalah cara yang efektif untuk menyelesaikan banyak tugas sekaligus. Namun, penelitian menunjukkan bahwa multitasking sebenarnya dapat menurunkan produktivitas dan kualitas kerja. Misalnya, mencoba untuk menjawab email sambil mengikuti rapat atau bekerja pada 2 proyek secara bersamaan dapat menyebabkan kesalahan dan mengurangi fokus. Untuk mengatasi ini, cobalah untuk fokus pada satu tugas pada satu waktu dan selesaikan sepenuhnya sebelum beralih ke tugas berikutnya. Ini akan membantu meningkatkan efisiensi dan hasil kerja Anda. 7. Pertemuan yang tidak perlu. Pertemuan atau rapat yang tidak perlu atau terlalu panjang dapat menjadi pemboros waktu yang signifikan di tempat kerja. Banyak pertemuan diadakan tanpa agenda yang jelas atau tanpa tujuan yang spesifik, yang menyebabkan waktu yang dihabiskan menjadi tidak produktif. Misalnya, pertemuan yang bisa diselesaikan dalam 30 menit seringkali berlanjut hingga 1 jam atau lebih tanpa alasan yang jelas. Untuk mengatasi ini, pastikan setiap pertemuan memiliki agenda yang jelas, tujuan yang spesifik, dan waktu yang ditentukan. Selain itu, evaluasi apakah pertemuan tersebut benar-benar diperlukan atau jika informasi dapat disampaikan melalui email atau alat komunikasi lainnya. 8. Email yang tidak penting. Menghabiskan terlalu banyak waktu untuk memeriksa dan menanggapi email yang tidak penting adalah pemboros waktu umum lainnya. Email seringkali mengganggu alur kerja dan menyebabkan kita kehilangan fokus. Misalnya, Anda mungkin memeriksa kotak masuk setiap beberapa menit, yang membuat Anda kehilangan konsentrasi pada tugas yang sedang Anda kerjakan. Untuk mengatasi ini, tetapkan jadwal tertentu untuk memeriksa email, seperti sekali di pagi hari dan sekali di sore hari. Gunakan juga filter untuk mengelompokkan email berdasarkan prioritas, sehingga Anda bisa fokus pada email yang benar-benar penting terlebih dahulu. 9. Kegiatan tidak produktif di tempat kerja. Banyak kegiatan di tempat kerja yang tampaknya produktif tetapi sebenarnya tidak memberikan nilai tambah yang signifikan. Ini termasuk terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk mengatur ulang meja kerja, mengobrol dengan rekan kerja tentang hal-hal yang tidak relevan, atau mengecek berita terus-menerus. Misalnya, menghabiskan waktu berjam-jam untuk menyusun ulang file yang jarang digunakan tidak seproduktif menyelesaikan tugas yang mendesak. Untuk meningkatkan produktivitas, fokuslah pada kegiatan yang secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian tujuan Anda dan atur waktu dengan bijaksana untuk kegiatan administratif yang diperlukan. 10. Kebiasaan overthinking. Overthinking atau berpikir berlebihan tentang suatu masalah bisa menjadi pemboros waktu yang besar. Ketika kita terlalu banyak berpikir, kita cenderung terjebak dalam analisis yang berlebihan dan sulit untuk mengambil tindakan. Misalnya, Anda mungkin menghabiskan terlalu banyak waktu memikirkan bagaimana cara terbaik untuk memulai proyek baru tanpa benar-benar memulai proyek tersebut. Untuk mengatasi kebiasaan ini, cobalah untuk mengambil pendekatan yang lebih proaktif dengan menetapkan batasan waktu untuk membuat keputusan dan berkomitmen untuk mengambil langkah pertama.
Ingatlah bahwa tidak ada keputusan yang sempurna, dan mengambil tindakan adalah cara terbaik untuk membuat kemajuan. Itulah 10 pembuang waktu terbesar yang harus kita waspadai dalam kehidupan sehari-hari. Dari media sosial hingga kebiasaan overthinking, penting untuk mengenali dan mengatasi pemboros waktu ini agar kita bisa menjadi lebih produktif dan mencapai tujuan kita dengan lebih efektif. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Buat kamu yang sudah subscribe, saya doakan kamu sukses di masa depan. Sampai jumpa di video berikutnya.